Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmarani. Saya dari program studi PG PAUD Universitas Trisakti Bekasi dengan NIM 18620502120. Di sini saya akan membuat video yang bermateri pertumbuhan dan refleks-refleks sebelum lahir dalam kandungan dan bayi serta anak-anak. Video ini sebagai pengganti UTS dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyati MM. Saat masa kehamilan sering merasakan gerakan janin di kandungan. Itu terjadi karena perkembangan otak janin yang menghasilkan gerakan refleks. Perilaku gerak pada anak sudah muncul di saat masih dalam kandungan ibu dan bulan pertama setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Manusia dalam tumbuh kembangnya memiliki beberapa tahapan. Manusia tidak serta-merta langsung menjadi dewasa, namun berproses dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia pada akhirnya meninggal. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia meliputi beberapa aspek perkembangan yaitu kognitif, psikologis, fisik motorik, bahasa, dan sosial emosional. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita mengetahui apa sih pengertian perkembangan itu. Nah, perkembangan itu adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan. Perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu saat bayi baru lahir, dia belum bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, dia akan belajar berjalan dengan dibantu orang tua terlebih dahulu. Jadi itu perkembangan butuh proses yang dari awalnya baru lahir dia belum bisa apa-apa, baru bisa menangis, langsung ada perkembangannya. Setelah dia merangkak, terus selanjutnya berjalan itu sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, tahap-tahapnya perkembangan itu ada perkembangan janin yang dalam kandungan di setiap minggu sampai hari kelahiran. Perkembangan janin dalam kandungan misalkan dari usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, hingga sampai usia kandungan pada minggu ke-40. Nah, tahapnya itu ada dari trimester pertama berlangsung sampai pada minggu ke-11 hingga 13 itu di trimester pertama. Nah, pada trimester kedua, bayi memasuki berat bayi dalam kandungan itu sudah mencapai 42 gram dari minggu ke-14 sampai minggu ke-27. Pada trimester ketiga, bayi ini pada trimester akhir ini bayi akan lebih banyak menambah berat badan dari minggu ke-31 sampai pada minggu ke-40. Tahap berikut ada tahap-tahap perkembangan motorik atau gerak refleks. Nah, yang pertama itu ada gerakan refleks usia anak dari 0 sampai 3 bulan itu pertama ada gerakan routing refleks. Apa sih routing refleks itu? Gerakan secara tiba-tiba ini terjadi ketika orang tua atau orang sekitarnya menyentuh kulit di sekitar pipi dan pinggir mulut bayi, bayi akan mengikuti arah sentuhan tersebut sambil membuka mulutnya, seperti itu. Ia pun akan berusaha menggapai jari tangan untuk dijilat dengan menggerakkan kepalanya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu refleks mengisap, namanya shaking reflex. Itu merupakan jenis refleks yang terjadi setelah routing refleks tadi yang pertama, karena membantu bayi mengisap puting atau dot untuk mendapatkan ASI maupun susu. Meskipun berbeda, tujuan kedua refleks itu sama, yaitu membantu bayi untuk mendapatkan makanan. Karena kan bayi dengan menghisap itu dia sudah mendapatkan makanan asupannya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu refleks Moro. Refleks Moro itu disebut refleks kejut. Nah, kondisi ini terjadi saat bayi terkejut karena suara atau gerakan yang tiba-tiba juga cukup keras. Kaget seperti itu. Biasanya refleks Moro akan terlihat hingga bayi berusia 2 bulan. Dan selanjutnya refleksnya yaitu asymmetric tonic neck reflex.
Ketika kepala bayi menengok ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan di sisi yang sama. Nah, memanjangkan lengan di sisi yang sama, sebaliknya lengan pada sisi yang berlawanan akan ditekuk. Seperti itu. Lalu refleks menggenggam atau disebut dengan palmar grasp reflex. Tangan bayi akan tetap tertutup selama bulan pertama seperti ini terus. Makanya kadang kita suka mengusahakan tangannya agar terbuka, yang nggak tertutup terus seperti ini. Biasa juga disebut sebagai grasp reflex. Bayi akan menutup jari-jarinya seperti gerakan menggenggam seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu refleks Babinski. Refleks ini salah satu jenis refleks ini gerakan yang normal pada bayi. Hal ini terjadi ketika telapak kaki disentuh dengan tekanan yang cukup kuat. Selanjutnya, stepping reflex. Refleks ini juga dikenal dengan istilah walking atau dance reflex. Hal ini karena bayi terlihat seperti melangkah atau menari ketika ia diposisikan dalam posisi tegak dengan kaki yang menyentuh tanah. Tahap selanjutnya yaitu tahap perkembangan motorik pada anak usia 4-6 tahun. Anak dapat bermain dengan kedua tangan. Nah, ini sudah ada perkembangannya tahap pada bulan yang ke-4-6 bulan ini. Anak bisa bermain dengan kedua tangan dan tertawa bergurau, menggulingkan badan, serta berusaha meraih dan menyentuh mainan yang ada di sekitarnya dan memindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Gitu. Dia sudah memegang, karena setiap bulannya ia akan ada perkembangan tersendiri. Nah, setelah umur 7-9 bulan perkembangan motoriknya itu ada anak dapat membalikkan badan, bermain dengan tangan dan kaki dan mulai senang ngoceh. Misalkan muncul baru ao atau mama biasanya gitu, dan belajar duduk dan memperhatikan gerak-gerik orang lain. Jadi dia akan meniru, merekam apa yang digerakkan oleh orang lain seperti itu. Terus yaitu dia merekam. Dan ada lagi perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun. Nah, usia ini dia bisa menyusun tubuh dan berubah secara cepat. Timbulnya gerakan refleks, penurunan tangisan, sudah berkurang agak tangisannya, tidak seperti yang sebelumnya dia bayi itu hanya bisa menangis kalau mau pipis atau mau berasa lapar, misalnya butuh ASI gitu kan, biasanya baru nangis bisanya. Cuma kalau udah usia 1-2 tahun dia sudah bisa berbicara, jadi nggak cuma nangis aja gitu. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan untuk bergerak, kemudian menggelinding, merayap, merambat cepat dan berjalan. Selanjutnya mengkoordinasi motorik halus tangan dan bantu meningkatkan kemampuan bantuan diri. Tahap perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun, perkembangan motorik kasarnya yaitu merangkak, berdiri dan berjalan beberapa langkah, berjalan cepat duduk agar tidak jatuh, merangkak di tangga, berdiri di kursi tanpa pegang. Lalu menarik dan mendorong benda-benda berat. Lalu dan itu langsung biasanya tuh bisa melempar benda-benda yang ada di sekitar atau yang sedang dia pegang. Perkembangan motorik halusnya, tadi perkembangan motorik kasarnya itu motorik kasar itu biasanya dengan kaki ya, kebanyakan kaki. Nah, sekarang kalau itu perkembangan motorik halusnya yaitu mengambil benda kecil dengan ibu jari atau telunjuk, membuka 2-3 halaman buku secara bersamaan, lalu menyusun menara dari balok. Biasanya dia akan sudah bisa menyusun menara dari balok-balok itu sampai ke atas gitu. Lalu memindahkan air dari gelas ke gelas lain, biasanya menuang atau gitu. Pada usia itu dia juga bisa belajar memakai kaos kaki sendiri, jadi maunya sendiri apa-apa. Jadi dia berusaha untuk bisa seperti itu. Lalu menyalakan TV dan memainkan remote. Belajar mengupas pisang misalkan. Lalu mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta keliling rumah. Biasanya tuh dia rasa ingin tahunya, rasa penasarannya tuh lebih tinggi pada saat usia 1-2 tahun tuh, dapat mengatakan 5-10 kata, misalkan mama,
ayah, itu sudah bisa dia 5 sampai 10 kata atau lebih dari itu, dan memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. Perkembangan motorik anak usia sampai 2 sampai 3 tahun. Nah, ini agak berkembang lagi. Secara umum anak mampu pada umur itu memotong dan menempel. Biasanya sih sudah bisa walaupun belum maksimal. Berjalan, berlari, melompat, memanjat, lalu memakai pakaian biasanya mm, mau memakai pakaian sendiri tanpa bantuan dia tanpa tanpa ingin dibantu oleh orang lain atau orang tuanya. Terus membawa benda kecil dengan mudah, memungut benda kecil dengan mudah, jalan menaiki tangga, menendang bola, bicara dengan baik dengan menggunakan dua suku kata seperti itu. Misalkan aku mau seperti itu. Dapat menunjukkan satu atau lebih dari tubuhnya, misalkan tubuhnya satu, ini mata, hidung, mulut, kepala, tangan, kaki seperti itu. Dia sudah bisa menunjukkan satu atau lebih. Nah, selanjutnya makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah. Dia berusaha untuk bisa sendiri makan nasi sendiri. Selanjutnya yaitu melepas pakaian sendiri. Lalu perkembangan motorik anak usia 3 sampai 4 tahun. Yang pertama, perkembangan motorik kasarnya, dia bisa berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Perkembangan motorik halusnya, misalkan dia tuh bisa dengan cara general, membuka pintu, membangun menara balok-balok itu, menghantam, berguling, membentuk, dan membuka halaman buku seperti itu. Yang kedua yaitu targeting. Targeting itu merangkai manik-manik, dia bisa manik-manik atau dari misalkan biji-bijian atau beras seperti itu. Menyusun puzzle dengan gambar, menyusun nggak puzzle dengan gambar benda utuh misalkan, atau hanya bagian tertentu saja. Yang ketiga yaitu cut and paste. Mengoles lem pada bidang tempel menggunakan jari telunjuk atau kuas atau meratakan lem. Nah, masih agak kesulitan dalam menggunakan gunting. Selanjutnya self-help. Self-help ini menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Misalkan air dia tuang ke dalam botol dengan hati-hati sekali. Dan bisa memakai baju namun masih membutuhkan bantuan dalam mengancingkan kancing baju maupun resleting. Dan dia bisa makan sendiri. Selanjutnya graphic tools. Mencoba memegang pensil untuk menulis, membuat lingkaran, membuat garis tegak dan mendatar, membuat persegi dengan bentuk yang belum beraturan. Perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun, secara umum perkembangan anak usia 4 tahun ini meliputi berdiri di atas satu kaki selama 10 detik, berjalan maju dalam satu garis lurus dengan tumit dan ibu jari sejauh 6 kaki. Berjalan mundur dengan ibu jari ke tumit, lalu lomba lari, melompat ke depan 10 kali, melompat ke belakang sekali. Berguling ke depan, menendang secara terkoordinasi ke belakang dan ke depan dengan kaki terayun dan tangan mengayun ke arah berlawanan secara bersamaan. Selanjutnya dengan dua tangan menangkap bola yang dilemparkan dari jarak 3 kaki. Sudah agak jauh menangkapnya dengan jarak 3 kaki itu. Lalu melempar bola kecil dengan kedua tangan kepada seseorang yang berjarak 4-6 kaki darinya. Melempar, berarti seperti itu. Mempergunakan gerakan-gerakan jemari selama permainan jari. Lalu mengayun tanpa bantuan. Menangkap dengan mantap, menulis nama depan. Membangun menara setinggi 12 kotak. Mewarnai dengan garis-garis, memegang pensil dengan benar antara ibu jari dan 2 jari. Seperti itu. Menggambar orang beserta rambut dan hidung. Menjiplak persegi panjang dan segitiga. Lalu memotong bentuk-bentuk sederhana. Jadi yang lebih mudah misalkan bentuk lingkaran dia sudah bisa menggunting atau memotong seperti itu. Perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun, kemampuan motorik kasar. Berjalan,
berjalan seolah-olah seorang dewasa melompat dengan satu kaki secara bergantian. Yang kedua, berlari, menunjukkan kematangan berlari jarang terjatuh, memperlihatkan kecepatan yang semakin bertambah dan dapat mengendalikannya. Lalu melompat, lompatan panjang, tinggi, dan jauh. Dan memanjat, menunjukkan kematangan memanjat seperti cara orang dewasa. Nah, kemampuan motorik halusnya secara umum itu menunjukkan kemampuan ketelitian dan dapat mengontrol melakukan sedikit kesalahan. Nah, secara khususnya dia dapat mengurus diri sendiri, antara lain makan, berpakaian, mandi, menyisir rambut, mencuci tangan, dan dapat mengikat tali sepatu sendiri. Yang kedua itu dapat membuat bentuk dengan menggunakan tanah liat atau plastisin seperti kue, atau dia membuat bentuk cacing itu. Lalu meniru membuat garis tegak, datar, dan lingkaran. Sudah bisa seperti itu. Meniru melipat garis sederhana. Menggambar orang terdiri dari dua bagian, misalkan badan dan kepala gitu. Meniru melipat kertas sederhana. Belajar menggunting, menyusun menara kubus seperti itu. Nah, peranan orang tua dapat menyediakan pilihan yang tepat nih dalam menyediakan pengalaman indoor maupun outdoor yang dapat membantu anak untuk melihat perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya, serta tidak menekan anak untuk melebihi batas kemampuan anak dan bebaskan anak untuk mencoba setiap tahap perkembangan motorik secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya yaitu gerak refleks bukan hanya merupakan salah satu aspek perkembangan manusia yang menarik, melainkan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkembangan motorik pada anak balita memiliki tahap pola gerak dasar yang berbeda dari usia 0 hingga 5 tahun. Kemampuan gerak dasar pada anak mulai dari ketergantungan pada orang dewasa dan pada akhirnya mereka mampu berjalan tanpa adanya bantuan dan kemudian bisa berlari setelah anak mampu mendorong keinginannya. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.